Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Bapak Ibu yang berada di Padepokan serta jamaah DSA dan siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas yang besar maupun terhadap hal-hal yang kecil. Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan suri teladan terbaik dalam kehidupan kita semua. Nah, sebelum memasuki acara inti, ya, saya sebagai host atau bagian opening, salam-salam dulu seperti biasanya. Mulai dari Sumatera ya, yang berada di Medan, Rantau Prapat, itu ada, tapi saya lupa. Kemudian Pak Afrizal, Pak Zairin, yang ada di Riau, yang ada di Palembang, dan sahabat Bapak Ibu yang ada di Jakarta, ada Pak Maliki, Pak Anam, kemudian A. Yusuf, kemudian Bang Hendri, dan yang lain-lain. Semoga bisa mengikuti acara ini dengan tetap sadar Allah, ya, tetap berbahagia. Yang di Tangerang ada Bapak Haji Harun, Pak Sunasti, kemudian ada Ibu Riri, ada Ibu Mimin, ada Ibu Ayu, ada Kisunan, dan lain-lain. Kemudian di Tegal Bu Eli. Nah, semoga kita semua bisa berbahagia pada malam hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah yang di Solo dan sekitarnya yang sudah hadir dalam majelis ini, ya. Ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Semoga bisa mengikuti live ini secara langsung di Padepokan dengan seksama, sehingga bisa mengambil hikmah yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian yang di Jawa Timur, apa kabar Pak Kamai? Ini Gubernur DNSA Gresik yang luar biasa semangatnya. Kemudian Pak Ade, ya, Pak Ade Surabaya, ada Pak Nur yang di Malang, kemudian Mas Doni, ya, apa kabar Mas Doni? Lama nggak ketemu, ya. Ada Pak Ali Wafa, kemudian di Tulungagung ada Kilurah. Apa kabar Kilurah? Kilurah ini luar biasa, ya. Beliau padepokannya aktif. Dan selamat mengikuti siaran langsung ini, Kilurah. Ya. Di Tulungagung ini ada beberapa jamaah yang ikut nonton bersama, ikut nyimak bersama. Kemudian yang di Kediri, Pak Dr. Slamet, Mbak Yayin, ya, Mbak Yayin apa kabar? Lama nggak nongol Mbak Yayin. Di Kalimantan ada Mas Denny, dan ada Mas Ali Soki, ya. Kemudian Pak Budiono dan yang lain-lain. Di Sulawesi juga ada, di Maluku ada, ya. Semoga Majelis Taklim seprovinsi Maluku itu bisa mengikuti walaupun nggak semuanya untuk siaran langsung ini. Dan yang di Papua ada Mas Agus, ada Pak Komari, dan teman-teman yang lain yang di Papua. Tentunya sekarang sudah jam 11 malam ya di Papua. Dan teman-teman yang ada di negara tetangga,
di Brunei, ada di Singapura, kemudian di Malaysia, Pak Azam dan kawan-kawan, dan semuanya yang ada di belahan bumi ini. Bapak Ibu, ya, terutama untuk jamaah yang baru ya, yang banyak bertanya tentang zikir nafas, sensasi-sensasi dan fenomena-fenomena. Jadi zikir nafas sadar Allah ini berbeda dengan meditasi atau semacam meditasi yang lain, ya, berbeda. Karena apa? Karena zikir nafas ini tidak mencari apa-apa. Jadi tidak mencari apa-apa, tidak mencari kesenangan, kedamaian, tidak mencari kesehatan, tidak mencari keselamatan, tidak mencari banyak rezeki, tidak mencari apapun. Zikir nafas ini kita lakukan agar kita selalu sadar Allah, senantiasa sadar Allah. Jadi kita tetap lurus Allah. Atau dalam bahasa lain yang kita telah akrab, ma'rifatullah. Karena itulah zikir nafas tidak menganalisa, tidak banyak menganalisa sensasi-sensasi, fenomena-fenomena, tidak mendalami sensasi, tidak mendalami fenomena. Jadi ini yang membedakan. Bahkan dalam zikir nafas, itu sensasi fenomena harus kita abaikan. Karena apapun sensasi itu bukan Allah. Ya. Mengapa? Tujuan kita ke Allah, agar kita sadar Allah. Jadi kita termasuk pikiran, termasuk bayangan, termasuk apapun yang bisa kita tangkap, itu bukan Allah, maka kita abaikan. Bahkan kita yang mengalami melalui lorong itu juga bukan Allah. Kita harus abaikan. Kita yang mengalami sensasi ada suara, aku iki Allah, ada itu, aku iki Allah. Nah itu bukan Allah, karena Allah bukan suara, Allah bukan lorong, Allah bukan cahaya. Nah ini yang semua itu masih di wilayah semesta. Jadi semua sensasi, fenomena yang seperti itu, yang bisa kita tangkap dengan indera, dengan rasa, dengan jasad, itu semua masih di wilayah semesta. Jadi kalau masih di wilayah semesta, kita tahu itu adalah masih level 1, memperluas kesadaran. Nah ini maka dari itu kita tidak terlalu banyak menganalisa mengapa muncul cahaya, mengapa muncul penampakan ini dan itu, mengapa ada suara. Kita tidak mendalami itu, tidak banyak mendalami itu, tidak banyak mencari itu. Itu harus kita abaikan. Karena apa? Perjalanan kita ke Allah, bukan ke suara, bukan ke penampakan-penampakan, bukan ke rasa, bukan ke apapun. Nah ini. Karena itulah kita dalam dzikir nafas sadar Allah ini berlatih memperluas kesadaran sampai pada sadar Allah. Allah itu lebih luas, lebih besar, lebih apapun dari semesta. Kalau kita sudah mencapai pada level sadar Allah, maka kita pasti akan sadar semesta, sadar lingkungan, sadar diri kita, sadar nafas kita. Nah, sadar Allah itu yang masuk pada level 3. Itu sudah di luar dimensi semesta. Karena itu kalau kita masih melalui alam ini, alam itu, dan lain-lain, itu masih alam, itu belum mencapai pada laisa kamitslihi syai'un. Nah ini Bapak-bapak, jadi
terutama Bapak Ibu yang baru belajar beberapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, yang masih berkutat tentang itu dan masih banyak bertanya tentang zikir nafas kok tidak sama dengan meditasi, tidak sama dengan ini. Nah, ini semoga bisa memberikan pencerahan. Jenengan semua yang belajar zikir nafas, mari kita belajar sadar Allah, lurus Allah agar lurus ketauhidan kita, tidak tercampur apapun. Nah inilah sehingga kita bisa berperilaku mulia, kita bisa menjalankan 3T dengan benar, kita bisa melaksanakan amanah tanda perintah dengan baik. Karena hidup ini adalah amanah. Tadi ada yang bertanya, apakah amanah itu mesti dari Allah saja? Iya, amanah itu mesti dari Allah. Kalau yang selain Allah namanya aminah. Nah, itu tadi saya jawab gitu. Karena apa? Hidup ini yang menghidupi Allah. Hidup ini pemberian Allah. Jasad ini pemberian Allah. Dan semua ini adalah titipan Allah. Jadi yang selain Allah, amanah yang selain Allah itu tidak ada. Ini Bapak Ibu, ini sekedar satu opening. Semoga dengan opening ini bisa memotivasi kita, bisa mengembalikan kita pada fitrah kita sebagai hamba yang menuju pada Allah SWT dalam sadar Allah. Saya mohon maaf, ini nanti jenengan ikuti sampai zikir nafas bersama ya. Kita nanti ditutup zikir nafas bersama. Jadi Bapak Ibu jangan putus setelah jalan, karena banyak juga jamaah yang pengen ikut zikir nafas bersama padahal sudah mengikuti siaran langsung. Itu artinya putus di tengah jalan. Ikuti sampai akhir, karena secara internasional kita akan zikir nafas bersama setiap malam Jumat. Dari saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kami dari Padepokan Patra, Surakarta. Ya, minggu yang lalu libur karena takbiran. Amin mau tindak ke sini, Mas. Ya, Amin. Takbiran. Padepokan juga takbiran. Tapi di masjid. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Materi kali ini saya akan bahas tentang syukur. Bersyukur kepada Allah yang mungkin agak berbeda dengan apa yang mungkin pernah kita dengar. Ya. Karena syukur ini sudah dimodifikasi dengan kesadaran. Ya. Kalau bersyukur mengucap alhamdulillah bagus.
Tapi kalau bersyukur itu tidak disertai dengan kesadaran, ini yang harus kita perbaiki. Bersyukur kepada Allah itu pasti akan menimbulkan rasa bahagia kalau syukurnya benar. Kalau syukurnya salah pasti tidak akan berdampak secara psikologis, secara emosional. Maka kalau orang Jawa itu senengnya syukuran, gitu Pak. Patang sasi, mitoni, pitu nek mitoni. Patang sasi niku napa Pak? Syukurane Pak? Bayi teng peteng petang sasi itu apa? 4 bulan ada tuh? 4 bulan, 7 bulan. Hah? Nah, dibacakan surat Yusuf itu biasanya kan 4 bulan. Kalau 4 bulan 10 hari yang sudah dikasih roh, berarti nggak bisa syukuran. Belum. Nah, pokoknya banyak sekali orang Jawa itu syukuran, Pak. Bancaan. Wih, sopo dibancai. Ya inilah budaya Jawa itu banyak syukurnya, orangnya bahagia. Syukur ini yang bagaimana? Bapak Ibu, syukur ini merupakan T2 atau kalau kita melihat 3T itu kan ada tasbih, tahmid, takbir. Ternyata ini rumus dari Rasulullah yang memang ramuan ini kalau dijadikan satu itu wah ibarat jamu itu spleng. Kan jamu itu kan ya macam-macam tuh Pak. Ada jahe, ya, ada kopi, ya, ada gula. Loh, lagi malah kopi jahe. Itu kopi jahe itu dicampur jadi satu ya rasanya nikmat betul. Campur dok. Belum pernah itu kalau campur telur ya Pak. Baik. Perlu dicoba. Corona. Wahing. Ayo Pak Ibu, ini cuacanya memang di sini dingin kadang sumuk. Baik Bapak Ibu. 3T 1 2 3 itu ternyata kalau diramu betul itu akan menjadi satu ramuan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini kita harus tasbih? Jadi tasbih itu mengikat kita pada dunia nyata. Mungkin agak bingung ya, kok iso ya? Ya, tasbih itu kan kita memahami perbuatan Allah dalam setiap keadaan. Ya, kita bernafas. Nah, nafas ini tasbih, Bapak Ibu. Artinya apa? Saya mengikatkan diri saya pada dunia nyata. Orang hidup itu tidak boleh lepas dari dunia nyata. Dunyanya olah ini. Jadi orang Jawa ya kenyataan, ilmu kasunyatan. Jadi nyatanya begini itu. Nah, itu tasbih. Tasbih kita harus berada di dunia nyata, tidak boleh di dunia awang-awang. Perut lapar itu kalau di dunia awang-awang itu bisa kenyang enggak, Pak? Ya enggak bisa. Harus makan. Setinggi apapun tingkat spiritualnya, sedekat apapun dia dengan Allah, itu nek perut lapar ya makan. Karena itu sudah sunatullah. Nah itulah tasbih. Jadi itu pijakan awal Bapak Ibu. Kita nggak boleh lepas dari pijakan awal ini, yaitu dunia nyata ini. Kita harus menerima. Kita harus menerima apa yang berlaku saat ini. Kita harus menerima apa yang berlaku pada saat ini. Kita berlaku saat ini saat apa? Ya misalnya udara dingin harus terima.
panas ya diterima. Ini apa yang berlaku? Kita bernapas saat ini, itulah yang berlaku pada saat ini apa? Itulah yang kita terima, yang kita jalani. Itu T1. Nah, T2 itu adalah kita bersyukur kepada Allah di dunia nyata. Jadi apa yang kita syukuri itu adalah apa yang sedang berlaku. Misalnya saya bernapas. Nah ini kan naik ini. Nah naik ini kita harus bersyukur kepada Allah, terima kasih. Ya, jadi napas ini kan gerak apa namanya? Gerak jasad ya. Nah, yang syukur inilah jiwa kita menyadari terima kasih kepada Allah. Jadi nafas masuk, kita berterima kasih kepada Allah. Ada rasa terima kasih yang mengiringi nafas. Ada rasa luapan ungkapan terima kasih kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah di dalam setiap nafas naik, rasanya terima kasih. Nafas turun itu terima kasih. Nah, ini nafas ini dunia nyata, ini tasbih. Kita terima. Nah, kita terima, kita iringi dengan syukur. Nah, gitu. Itu T2. Nah, akan lebih bagus lagi Bapak Ibu, jika terima kasih kita itu berada di wilayah Allahu Akbar. T3. Allahu Akbar itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Jadi kita berada pada satu keadaan di mana kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Lebih besar lagi. Lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kesadaran kita itu di kesadaran yang tak terbatas. Kesadaran kita berada di kesadaran yang tidak bisa kita pikirkan. Jadi kesadarannya itu menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Nah, itulah wilayah kesadaran kita. Kemudian kita berterima kasih di wilayah itu pada setiap keadaan yang kita terima. Ini namanya menyatukan antara T1, T2, dan T3 dalam satu waktu. Jadi tasbihnya, tahmidnya, takbirnya dalam satu waktu. Bukan subhanallah, 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 selesai, syukur, alhamdulillah, 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 selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya enggak apa-apa. Cuma di dalam proses kesadaran ini kita jadikan satu, jamu godokan. Wedang wuh itu macam-macam dimasukkan, ada secang, ada jahe, ada gula batu, ada ini, nah itu dijadikan satu sehingga menjadi satu ramuan. Baik Bapak Ibu, untuk melakukan seperti ini harus sering latihan. Latihan T1 dulu, mensyukuri nafas. Menerima nafas. Apa artinya? Mengikuti nafas, tidak mengatur nafas. Kedua, mensyukuri nafas. Mensyukuri nafas itu kita bersyukur kita bersyukur kepada Allah dalam setiap nafas naik maupun nafas turun. Nah, kemudian kita Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada apapun. Kesadaran kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Nah, Bapak Ibu, tentunya apa yang berlaku pada diri kita itu tidak hanya nafas. Ya, suara. Sedang enak-enak zikir nafas, tetangganya nyetel dangdut. Koplo.
Nah, itu sudah tidak T1, T2, T3. Kalau T1 aja sudah tidak, masa T2. Kalau menerima aja tidak, masa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ketika ada suara, ya sudah begitu. Memang suaranya memang dangdut itu begitu gitu. Jadi biarkan aja. Oke. Menerima musik dangdut, menerima bising, tapi tetap di end, tetap tiga nafas. Ya. Jadi ketika apapun ini menjadi apa namanya basic. Apapun ini kita syukuri Bapak Ibu. Di wilayah Allah Akbar. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu, ini akan terjadi perubahan positif. Ya, perubahan positif. Kita mulai dari sini lagi, syukur di sini lagi. Ketika kita syukur di level ini, pada keadaan seperti ini, maka akan terjadi perubahan positif lagi. Nah, kita di sini lagi. Ini akan bersyukur lagi, kita akan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus gitu. Jadi la in syakartum la azidanakum. Orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya. Kita bersyukur sini, nikmatnya tambah di sini. Kita syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Nah, Bapak Ibu, ini bisa menjadi satu cara untuk merubah. Kita ingin merubah, bukan merubah, agar kita mendapatkan perubahan nasib yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya kenapa syukuran itu bisa menjadi tolak bala. Kan gitu, Pak. Karena kita syukur di sini, tambah di sini. Ini kan tolak bala. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari basic. Ya, terserah nanti mau ditambahi dengan apa bancaan ya, makan bersama, mengundang kawan-kawan makan sebagai rasa syukur itu enggak apa-apa. Tapi di dalam kesadaran ini harus ada dulu, itu basicnya. Wong syukuran kok ditekani kancane cemberut kan gimana? Wong katanya syukuran kok malah diparani cemberut iki piye? Syukurane piye? Sebelum syukurane ngode tangan, malah kayak Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan streaming ini dirasa hidupnya sial. Sial itu gimana sih? Sial itu kebalikannya tidak beruntung, kebalikannya beruntung ya. Ngene kleru, ngene wis hidupnya itu wis kesandung, sing kedaduk, kepleset. Itu sial itu loh, Pak. Coba Bapak Ibu mulai menyadari keadaan. Disadari apa yang didengar, ya toh? Apa yang dilihat, ya toh? Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang terjadi, itu disadari, itu sebagai T1. Syukur harus dimulai dari basic, dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, dari situ. Misalnya, Bapak Ibu misalnya, pikirannya kacau, ruwet, wah wis galau, misalnya itu, artinya galau gitu. Maka bersyukur itu dari kegalauan itu. Nanti dari galau, syukur naik. Galaunya hilang, separuh. Syukur lagi, galaunya hilang, 3/4. Syukur lagi, galaunya hilang. Syukur lagi, bahagia. Syukur lagi, sangat bahagia. Wah itu. Jadi Bapak Ibu,
kita tidak boleh menghilangkan kesedihan. Ini kesalahan kita ketika sedih, kita ingin kesedihan kita hilang. Itu salah. Karena apa? Semakin kita pengen menghilangkan kesedihan, justru kesedihan itu semakin terasa. Biarkan kesedihan itu ada di dalam hati kita. Sebagai sarana untuk T1, kita terima kesedihan itu. Gimana sih rasanya sedih? Dadanya sumpek, nafasnya sesak, apalagi pikirannya buntek, bunek, judek, hatinya sumpek. Nah, itu bersyukur mulai dari situ. Kita tidak boleh keluar dari keadaan itu. Terima dulu. Subhanallah, T1. Ya Allah, saya terima suasana hatiku yang galau tak terkira ini. Ya, terima, blek. Di situ coba kita berterima kasih kepada Allah. Ada rasa terima kasih yang kita sampaikan kepada Allah. Rasa terima kasih itu betul-betul apa? Matur nuwun. Rasa, bukan matur nuwun, terima kasih, enggak. Tapi ada rasane, rasa matur nuwun gitu loh, Pak. Rasa terima kasih itu harus ada. Nah, ono rasane terima kasih itu ada perubahan, Pak. Ora usah ngilangi sedih, sedihnya dadi ilang. Nek nyengaja ngilangi sedih malah tambah sedih. Nah, wes pengen tambah sedih apa sedih ilang? Nek pengen sedih ilang, sedih rasa diilangi. Cukup dengan menerima rasa sedih itu, kemudian sampaikan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Bukan bersyukur, berterima kasih karena sedih, bukan loh ya. Cuma kita harus berterima kasih pada keadaan sedih. Ya tak terima sedihku, aku matur nuwun karo Gusti Allah. Sama Allah, matur nuwun terima kasih ya Allah. Nah, ini namanya gabungan antara T1 dan T2. Tek, di situ ada perubahan. Nah, ini syukuri lagi. Terima kasih ya Allah. Syukuri lagi. Syukuri lagi. Hilang Pak sedihnya. Galaunya. Gampang ya. Itu memang mudah. Ini resep dari Rasulullah. Bukan dari saya. Karena rumus tasbih, tahmid, takbir ini adalah dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengamalkan saja. Baik Bapak Ibu. Jadi mudah. Kalau kita punya pekerjaan besar di luar nalar, misalnya. Apa pekerjaan itu? Apa Pak? Pekerjaan di luar nalar itu apa Pak? Contohnya Pak? Hah? Di luar kemampuan. Kita harus menyelesaikan suatu pekerjaan di luar kemampuan. Contohnya apa? Ratau ngalami berarti bapak-bapak ini. Baik. Ketika kita berhadapan pada satu keadaan yang kita sendiri tidak mampu, mungkin hampir putus asa, apa yang dilakukan? Jenengan harus berangkat mulai dari ketidakmampuan. Aku ra iso apa-apa.
iki tugas abot, iki tugas iki angel, iki tugas iki wis hitungan nalar wis ora nyendak. Ya? Wah, itu pasti. Yang pertama adalah menerima ketidakmampuan. Jangan sombong. Orang yang sombong itu nanti ujung-ujungnya apa? Putus asa. Wes dadi wong bodho sisan wae wis. Pancen Raisa, ya bisa Raisa. Tapi kudu rampung. Baik. Diterima. Kemudian bersyukur kepada Allah. Nanti di dalam syukur itu Allah memberi tuntunan apa? Allah memberikan petunjuk apa? Allah memberikan perubahan apa di dalam diri kita? Coba jalankan. Terima kasih lagi kepada Allah. Naik lagi. Terima kasih lagi. Nanti akan selesai. Ya, nanti akan selesai. Karena ada tuntunan-tuntunan Allah. Tadi rumusnya adalah la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Artinya apa? Allah juga akan memberikan solusi-solusi. Nah ini bisa dipraktekkan, mudah kok diamalkan, ya toh, murah bayar. Lo kan sudah diamalkan toh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan ya sudah toh. Nah tapi tinggal kesadarannya ini kita gunakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita menjalani masalah-masalah sehari-hari itu. Yang enteng-enteng masalah sehari-hari yang kita hadapi apalah? Yang tiap hari. Ya, yang tiap hari muncul apa ya situ kita hadapi. Ketika kita bersyukur pada satu hal itu, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ini artinya solusinya akan kita dapatkan. Baik Bapak Ibu. Nah, disitulah kita akan mendengar bagaimana Allah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Ingat bahwa petunjuk Allah itu tidak berupa tulisan dan tidak berupa suara. Petunjuk Allah itu bukan suara, bisikan. Ngidulo, itu bukan. Ngaloro. Tidak berupa suara. Kalau bersuara bukan. Dan tidak berhuruf. Mungkin itu ada tulisan Arab gede banget. Bukan seperti itu. Tidak berhuruf dan tidak bersuara, tapi jelas. Oh ya, paham. Petunjuk Allah itu melalui keadaan-keadaan. Maka kita harus membaca petunjuk Allah melalui Iqra. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi kita membaca. Oh, nah itulah. Ya, karena Allah memberikan petunjuk lewat situ. Nah, kalau kita itu nggak mampu membaca petunjuk Allah ya hidupnya sial terus. Makanya kita harus latihan Bapak Ibu. Latihan untuk membaca petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar waskita. Waskita itu apa? Waskita itu paham dengan keadaan-keadaan yang muncul di depan kita. Misalnya mau beli barang. Beli barang tapi kok dipersulit. Tinggalkan aja sudah. Itu tandanya tidak baik. Seperti Yayasan Suluh Spirit Islam ditawari kerjasama untuk berbagi rumah gratis 1 juta. 1 juta rumah gratis. Kita diminta untuk ikut berperan. Saya terima dulu aja, belum ada tandanya ya tak? Oke, boleh. Setelah saya amati, saya lihat YouTube-nya, ternyata
tandanya negatif. Itu. Mbok tanda negatif itu mbok saya dimingi-mingi persenan dapat rumah, nanti yayasan bisa mengelola dana. Yayasan itu nggak ada duit ya enggak apa-apa. Karena butuh duit. Nah gitu. Diiming-imingi gitu nggak kepengen. Wah nanti Bapak akan ini punya usaha di yayasannya, yayasan bisa hidup. Enggak. Tandanya negatif kok. Kalau dijelaskan ya nanti akan jadi fitnah. Maka tak rahasiakan kenapa enggak, tak diem. Karena tanda itu kan nggak boleh kadang-kadang nggak boleh diomongkan dan orang bingung nggak tahu alasannya kenapa. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran kesini ini kayaknya juga kita harus mandiri. Saya tadi kok kepikiran begini Bapak Ibu. Apa dulu Rasulullah berjuang itu dapat infak dan sedekah dari para sahabat ya? Ya Rasul ini sedekah untukmu gitu kali ya? Enggak ya? Saya belum pernah ketemu hadisnya Rasulullah dapat infak dan sedekah dari jamaahnya ini, dari sahabat-sahabatnya. Ada nggak hadisnya yang menceritakan Rasulullah dapat infak dan sedekah dari para sahabat? Pernah ada ya? Saya jadi kepikiran, oh iya ya. Nah ini nanti menjadi satu bentuk pengembangan spiritual yang ada di Padepokan Patrap. Kita akan mengarah ke sana. Jadi lebih baik kita menggunakan unsur-unsur apa? Yayasan harus punya satu kemandirian di dalam membiayai operasional ini. Yayasan di Solo Spirit di Padepokan Patrap. Ya, baik. Itu masih saya sendiri itu masih ide itu apa? Ya, kalau saya menganggap itu adalah ilham dari Allah yang harus masih saya kelola. Ini maksudnya bagaimana? Ya, tapi yang jelas bahwa kita harus belajar tidak bergantung kepada manusia. Itu pada prinsipnya seperti itu. Bergantung sumbangan atau memberikan kode-kode untuk minta sumbangan. Nah, itu juga sebisa mungkin kita harus kurangi. Mungkin sebelum-sebelumnya saya pernah gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah pelajarannya sudah mulai harus ke sana. Sehingga kita harus berdiri, kita harus dalam pengembangan operasional ini harus tidak boleh bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita latihan zikir nafas bersama pada malam hari ini. Ya, silahkan duduk rileks, silahkan. Bapak Ibu bisa duduk timpuh. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita berlatih zikir nafas untuk belajar
sampai pada menghilangkan keakuan kita, keegoan kita, mari kita niatkan dalam diri kita untuk lurus ke Allah. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya lurus ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita sadari nafas kita. Nafas naik dan nafas turun. Coba Bapak Ibu belajar memisahkan diri dari nafas. Bapak Ibu yang menyaksikan nafas, bukan yang bernafas. Bapak Ibu menjadi penonton terhadap nafas, sehingga Bapak Ibu pisah antara yang bernafas dan yang menyaksikan nafas. Ya, baik Bapak Ibu sudah bisa memisahkan, yaitu menjadi penonton dari nafas Bapak Ibu. Sekarang penonton ini menonton tidak hanya nafas, tapi menonton seluruh tubuh. Artinya Bapak Ibu menyaksikan tubuh Bapak Ibu yang di dalamnya ada nafas, ada jantung, jadi penonton. Bapak Ibu tidak perlu risau dengan pikiran yang kemana-mana. Bapak Ibu tidak perlu bingung dengan
pikiran yang kemana-mana. Karena pikiran yang kemana-mana itu bukanlah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang posisinya ada pada yang menyaksikan. Berarti termasuk menyaksikan pikiran yang kemana-mana. Pikiran yang kemana-mana, yang tidak fokus. Coba Bapak Ibu jangan berusaha menghilangkan pikiran, tapi jadilah penonton yang baik terhadap pikiran-pikiran itu. Jadilah penonton yang baik terhadap pikiran-pikiran itu. Baik Bapak Ibu yang sadar, yang menyaksikan, mari sama-sama kita menyaksikan lebih luas lagi, yaitu menyaksikan di sekitar tubuh. Bapak Ibu bisa menyaksikan ada suara, menyaksikan dengan kesadaran, ada kursi, ada meja, ada kawan di sebelah kanan dan kiri. Dengan kesadaran. Artinya apa? Saat ini kesadaran Bapak Ibu meluas. Kesadaran Bapak Ibu meluas dari nafas ke tubuh, tubuh ke alam sekitar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Sekarang mari kita perluas lagi apa yang kita tonton. Kalau penonton, kita akan melihat lapangan yang lebih luas lagi. Sekarang kita menyaksikan alam raya ini. Kita menyaksikan dengan kesadaran ada planet-planet, ada atmosfer, baik. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menyadari alam tak terhingga yang diciptakan Allah. Kita menyadari keagungan Allah. Baik, menyadari Allah yang ada di sebalik alam semesta itu Bapak Ibu. Kita panggil dengan menyebut nafas masuk dan Allah, nafas keluar. Baik Bapak Ibu. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Tapi di kesadaran yang tak terbatas,
Baik Bapak Ibu, setelah kita menyebut hu dan Allah, ketika hu kita mendekat sedekat-dekatnya. Ketika nafas masuk dan kita mengeluarkan nafas, mengembuskan nafas. Ketika nafas masuk, kita mendekat, dan ketika nafas keluar, kita pasrah. Baik Bapak Ibu. Berserah kepada Allah ketika nafas keluar. Baik Bapak Ibu, ketika pasrah, jika Bapak Ibu ketika pasrah berada pada keadaan yang sepi, keadaan yang seperti sendiri, segera lakukan nafi isbat. Ketika hu yang ada adalah Allah. Ketika Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, silahkan jalankan terus nafi isbat. Ketika nafas masuk, hu yang ada hanya Allah, dan ketika nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, lanjutkan terus nafi isbatnya. Jika Bapak Ibu sudah mencapai keadaan kosong, sendirian, atau sensasi lainnya, segera tutup dengan nafi isbat.
Nafas masuk yang ada Allah dan nafas keluarnya yang adanya kekuatan Allah. Oke. Bapak Ibu di rumah tetap melanjutkan bikin nafasnya sampai merasa cukup. Siaran akan saya selesaikan.